wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Millennial Talks. Bukan sekedar ngobrol. Nah, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Putra Putri Antasari. Nah, jadi pembahasan kita kali ini tentang seputar pemilihan Putra Putri Antasarinya. Makanya kita kedatangan langsung nih dari kakak dan abang yang ganteng, ya kan? Nah, langsung aja nih ulun perkenalkan. Yang pertama dari Abang Ahmad Nafis Alwan. Beliau Putra Antasari. Nah, terus di sebelahnya lagi ada kakak yang cantik nih, yaitu wakil 3 Putri Antasari. Nama beliau Nurul Husna. Nah, beliau juga Putri Antasari terfavorit pada zamannya, yaitu tahun 2019. Ya kan Kak? Iya betul. Nah, nih langsung nih kita ke pembahasan tentang apa sih itu PPA. Mungkin dari Abang Alwan dulu bisa menjelaskan. Oke, jadi secara singkatnya PPA ini adalah Putra Putri Antasari atau bisa kita sebut dengan Duta Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kalau kita lihat Dinas Pariwisata dan Budaya punya Nananggaluh, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Duta Lingkungan Hidup. Nah, jadi UIN Antasari Banjarmasin juga punya ikon, yaitu Putra dan Putri Antasari. Jadi secara singkatnya Putra Putri Antasari ini adalah ikonnya kampus. Nah, jadi seperti itu. Oke, secara garis besar berarti kan Putra Putri Antasari ini yaitu ikonnya kampus, role modelnya lah. Iya. Iyalah. Betul. Oke, belum kita tak bisa bahasa Inggris. Jadi itu bangga role modelnya dari abangnya tadi. Nah, terus nih lanjut nih, apa aja sih kegiatan dari PPA itu sendiri? Mungkin dari Kakak Husna mungkin. Oke, terima kasih. Biasanya tuh kegiatan PPA ini sejauh ini sering itu kayak ada kampus expo. Nah, itu biasanya kan dari putra putrinya untuk mewakilkan itu menawarkan bagaimana sih kampus kita ini pada saat ini. Terus juga kayak ada acara wisuda dari rektorat, itu biasanya diambil dari putra putri Antasari juga, atau kegiatan-kegiatan yang ada di Dema Universitas juga. Oke. Nah, jadi kan kita lihat sendiri banyak nih kegiatan dari Putra Putri Antasari ini, dari exco kampus, kegiatan dari rektorat, kegiatan dari Dema Unif juga ya kan. Nah, mungkin bisa nih disampaikan sedikit nih tentang pencapaian apa aja nih dari PPA. Mungkin dari Abang Awan. Oke. Untuk pencapaiannya, sejauh ini Putra Putri Antasari itu terhimpun dalam Himpunan Duta Kampus se-Kalimantan Selatan. Jadi Putra Putri Antasari ini ruang lingkupnya bukan cuma internal kampus. Nah, jadi Putra Putri Antasari memberikan benefit kepada duta kampus yang ada di Antasari Banjarmasin untuk menjalin relasi yang ada di luar, salah satunya masuk dalam Himpunan Duta Kampus se-Kalimantan Selatan. Oke. Nah, jadi itu merupakan salah satu benefit yang lumayan besar lah. Nah dari pencapaiannya tadi kan banyak nih kegiatan-kegiatan relasi dari luar karena terhimpun di dalam Putra Putri sekampus Kalimantan Selatan. Iya. Nah, Betul. boleh tahu nih tentang apa nih pendaftaran tentang PPA itu sendiri, apa aja yang perlu disiapkan untuk mendaftar jadi Putra Putri Antasari ini? Mungkin dari dari Kakak Nurul Husna gitu lah. Oke. Untuk mendaftar Putra Putri Antasari ini itu bisa disiapkan bakat, terus juga public speakingnya juga, berkas juga disiapkan. Nah, itu banyak banget berkas yang perlu disiapkan, seperti kayak foto 4x6, terus juga foto close up, terus sama full body. Wah, mungkin itu administrasi yang perlu dilengkapkan ya loh. Iya, betul. Terus apakah di PPA ini juga ada beauty standarnya yang apa bahasanya tuh yang membuat insecure kayak itu? Nah, kebanyakan ulun mendengar juga nih di kakawanan nih, 4 putra putri ini harus cantik, harus ganteng. Apakah di PPA itu ada beauty standarnya juga? Mungkin dari Bang Alwan nih. Oke, mengenai beauty standar ya, sebenarnya manusia ini adalah makhluk paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu insecure atau minder untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Mengenai standar kecantikan, itu ada yang jauh lebih penting daripada outer beauty, yaitu inner beauty. Salah satunya adalah attitude atau etika, bisa kita sebut sebagai adab ya. Itu yang lebih utama untuk seorang duta. Di ajang pemilihan duta manapun, bukan cuma duta kampus, entah itu duta wisata, duta lingkungan hidup,
dan lain sebagainya. Pokoknya inner beauty adalah yang paling utama. Inner beauty kawan-kawan. Iya. Nah, jadi dengarlah saudara tadi. Misalnya kawan-kawan masih insecure untuk mendaftar Putra Putri Antasari, itu ingati Bang Alwan tadi, bukan beauty standar tapi inner beauty, atau lebih tepatnya adab yang penting gitu. Nah, daripada beauty standar tadi. Jadi buat kalian jangan insecure lagi lah. Silahkan daftar karena misalnya ada pendaftaran ya Bang. Iya. Oh, ini sudah mulai pendaftarnya Bang? Iya, udah mulai. Dari berapa nih tanggalnya nih? Dari tanggal 15 Oktober kemarin sampai dengan tanggal 27 Oktober. Nah, ini mumpung masih ada pendaftarannya, masih buka, jadi buruan daftar nih. Kalau boleh tahu nih Bang, seleksinya apa aja nih? Mungkin tahap-tahapnya mungkin dari Kak Husna mungkin bisa menjawab tahap-tahap dari Putra Putri ini. Untuk yang pertama itu kan ada TM, nanti technical meeting. Oke. Nah terus itu juga ada seleksi tertulis sama wawancara. Terus juga ada tes bakatnya lagi. Nah di tes bakat itu nanti terserah mau bakat kalian apa itu. Terus juga selanjutnya ada karantina. Karantina itu ada 2 hari. Terus yang selanjutnya ada grand final. Oke. Jadi itu ada berjangka waktu. Oke. Panjang nih tahapannya ya Allah. Iya, lumayan. Panjang. Nah, Ya lumayan. mungkin dari panjangnya tahap tadi nih, apa aja yang perlu disiapkan untuk kawan-kawan yang ingin daftar nih dalam tahapan tersebut? Dari Bang Alwan mungkin? Oke, yang pertama dipersiapkan itu mental kawan-kawan dulu sama niat ya. Yang paling utama itu. Karena mental seorang duta adalah mental yang tampil. Kawan-kawan harus memiliki wawasan yang luas, kawan-kawan harus memiliki akhlak seperti layaknya kampus kita yang unggul dan berakhlak. Kemudian selain ada penampilan bakat, tes tertulis dan wawancara serta grand final, ada hal yang paling utama dan jauh lebih awal yang dipersiapkan oleh kawan-kawan, yaitu seleksi berkas. Nah, jadi kelengkapan berkas juga menjadi pertimbangan untuk kawan-kawan. Nah, jadi itu yang paling utama dan yang paling awal. Oke. Jadi perlu menyiapkan administrasinya, Iya. mentalnya, dan Iya. yang pastinya tujuannya Iya, atau iya, niatnya. Iya. Jangan niatnya mencari, aku mendaftar Putra Putri hendak anak tenar kan. Iya, ada- famous ya. Nah, Iya. nah, jadi yang lebih dipentingkan tuh ya adab lah, adab atau etika attitude mungkin lah. Jadi ngomong-ngomong ya, Ya. kalau masalah yang standar beauty tadi, Ya. itu emang harus sih. Harus. Iya, tapi kan standar beauty saat ini kan beda-beda ya. Ya. Kalau untuk saat ini kan di masyarakat itu standar beauty itu harus punya kulit putih, cantik, apa segala macam tinggi. Padahal kan nggak kayak gitu. Itu cuma standar beauty yang sudah terkonstruksi di masyarakat. Ya, gitu. dipandang sama masyarakat aja ya kan. Oke. Mungkin standar beauty-nya beda lah dari masyarakat pada umumnya, tentang memandang itu kulit putih, badan tinggi, muka lancip, Iya. dagu lancip, muka lancip, ya kok muka lancip. Oke. Lanjut nih, mungkin abang dan kakak nih bisa memberikan tips kepada kawan-kawan yang ingin daftar Putra Putri Antasari ini. Bagaimana sih caranya supaya terpilih menjadi Putra Putri Antasari? Mungkin dari Bang Alwan dulu. Oke, buat menjadi Putra Putri Antasari itu sebenarnya nggak gampang ya. Pertama, ya tadi kawan-kawan harus siap mental dulu, karena public speaking kawan-kawan atau kita bisa sebut dengan soft skill atau hard skill itu teruji di sana. Nah, jadi yang paling utama untuk kawan-kawan itu siapkan niat terlebih dulu. Tujuannya apa masuk Putra Putri Antasari, karena di dalam dunia kedutaan itu kita tidak bicara apa yang diberikan oleh perhimpunan duta kepada kita, tapi apa yang kita berikan terhadap kampus kita tercinta. Oke. Nah, jadi itu yang paling disiapkan sih menurut saya. Mungkin dari kakak Misna belum nih, apa nih tips untuk kawan-kawan supaya ikut Putra Putri Antasari ini perlu disiapkan tipsnya apa aja? Oke. Yang pertama ya, kalau aku sih kesehatan itu nomor 1. Iya. Kesehatan. Terus juga sama kayak Alwan tadi mental juga. Terus juga yang pasti itu percaya diri ya. Jangan apa ya, aku nggak punya bakat nih, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak pintar public speaking. Belajar lah gitu. Dari mengikuti Putra Putri Antasari ini kita bisa belajar dari situ untuk mencapai tahapan-tahapan yang selanjutnya. Oke. Nah, mungkin itu tadi tipsnya dari kakak dan abang yang ganteng dan cantik ini. Yaitu
Pertama kesehatan, Iya. kalau terus mental juga Iya, disiapkan, wawasan. terus wawasan, Iya. nah itu lebih percaya diri juga kan. Confidence kalau bahasa Inggrisnya. Apa tadi? Confidence. Confidence, belum jadi bisa bahasa Inggris. Nah mungkin ini last question loh bahasanya tuh, pertanyaan terakhir. Apa aja sih benefit yang kalian dapat ketika menjadi putra putri Antasari? Mungkin dari pengalaman dulu. Benefit yang kami dapatkan ya di Putra Putri Antasari sesuai dengan tagline-nya atau slogannya, itu berakhlak, berwawasan, dan menginspirasi. Masya Allah. Maka Putra Putri Antasari ini memberikan impact yang sangat besar. Salah satunya ya penekanan akhlak, wawasan yang tidak kita dapatkan sebelumnya, terutama mengenai wawasan kedutaan. Dan wawasan ini bisa kita dapatkan ketika duty atau tugasnya Putra Putri Antasari seperti Expo Kampus. Bagaimana caranya kita mempromosikan kampus tanpa membandingkan dengan kampus lain. Nah, di sana kita menyebutkan kelebihan kampus kita tanpa menyebutkan kekurangan dari kampus lain. Kemudian jaring relasi. Nah, ini yang paling penting. Jaring relasinya Putra Putri Antasari itu sangatlah luas. Salah satunya itu di Kalimantan Selatan. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar, itu undangan masuk ke Humas Rektorat Winantasari Banjarmasin, itu masuknya ke Duta Kampus Winantasari Banjarmasin atau Putra Putri Antasari. Nah, jadi lebih menunjangkan lah kepada soft skill maupun hard skill kawan-kawan semua. Oke. Terus nih dari Kakak Husna nih, apa sih benefit yang Kakak dapat selama menjadi Putra Putri Antasari? Oke, kalau aku ya, selama menjadi Putra Putri Antasari ini itu banyak banget sih. Kayak misalnya ilmu dalam interview misalnya. Nah itu dalam dunia perinterviewan itu pasti kepake banget buat kita kerja, gimana kita menghadapi interviewer, terus juga bagaimana kita bersikap dengan baik. Pokoknya hal-hal yang seperti itu lah. Oke. Jadi banyak nih benefit yang didapat ya kan selama. Pasti. Jadi kada bakalan rugi bagian Iya. ikut Putra Putri Antasari. Oke. Nah, oh ya kebetulan juga nih Bang Alwan ini juga sebagai wakil 4 Naga Ta'ala. Iya kan Bang? Iya. Nah, itu apakah itu juga termasuk bahasanya tuh pencapaian Abang di PPA ini menjadi Naga Ta'ala? Iya, bisa disebutkan seperti itu. Karena ketika kita bersaing di luar, itu kita harus menyiapkan bekal-bekal. Nah, jadi dalam pemilihan Duta Wisata dan Budaya Tanah Laut, alhamdulillah terpilih menjadi wakil 4. Itu salah satu batu loncatannya adalah mengikuti kegiatan Putra Putri Antasari. Oke. Karena segala ilmu yang kita dapatkan di Putra Putri Antasari bisa kita implementasikan saat pemilihan, ya kan? Oke. Iya. Nah, jadi mungkin tahap awalnya mungkin di Putra Putri Antasari. Iya, betul. Terus naik lagi ke jenjang berikutnya yaitu Iya. Nanang Galuh Tanah Laut. Iya. Nah mungkin itu salah satu benefit juga nih untuk diri kawan-kawan juga ketika mengikut Putra Putri Antasari, bahkan bisa menjadi batu loncatan untuk kedepannya nanti. Ya, pastinya. Ini apakah Abang nih mau ke proses tahap selanjutnya nih, Putra Putri Kalimantan Selatan mungkin? Kalau punya ada kesempatan sih ya mau aja. Nah. Coba lihat ya tugas dan tanggung jawab dulu lah. Oke. Masih ada tanggung jawab akademik juga. Oke. Jadi menyesuaikan. Siap. Nah, sudahlah tadi kawan-kawan mendengar tentang apa itu Putra Putri Antasari. Jadi kawan-kawan, mumpung nih masih ada pendaftarannya masih dibuka, waktunya masih ada, silakan daftar di Putra Putri Antasari ya Bang. Iya. Nah mungkin karena pamfletnya bisa dilihat di Instagramnya apa Bang? Instagramnya @putraputriantasari. Nah, @putraputriantasari. Pakai putera ya Bang. Putera dan Putera, puteri. Putera dan puteri, bukan putra, bukan PUTRA ya. Iya, bukan Bang. Nah, jangan ingat di follow dan dikepoin ya loh Bang. Iya, betul. Di situ ada apa bahasanya tuh? Kegiatan-kegiatan, info-info seputar pemilihan. Iya. Nah, nih closing statement nih Bang. Mungkin Oke. dari Abang apa ini yang disampaikan untuk kawan-kawan nantinya? Oke, buat seluruh mahasiswa Winantasari Banjarmasin, terutama semester 1 dengan semester 5, jangan lupa daftarkan diri kalian di pemilihan Putra Putri Antasari 2021 karena akan banyak sekali benefit yang kawan-kawan dapatkan. Nah, entah itu dalam dunia akademik maupun non-akademik. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan akan selalu datang kepada mereka yang ingin mencoba. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin
dari Kakak Husna nih, apa yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan? Kalau dari aku, kalian kalau masuk PPA atau Putra Putri Antasari itu nggak bakalan rugi. Banyak banget ilmu yang bisa kalian ambil untuk mencapai ke tahapan selanjutnya, Bang. Itu aja. Oke, tepuk tangan ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini kan sudah selesai nih tentang seputar pemilihan Putra Putri Antasari, ya kan? Nah, terima kasih kepada kakak dan abang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, Iya. walaupun agak jauh dari kampus UIN. Iya. Tapi ini kan kami terima kasih banyak juga. Iya, makanya. Terus bagi kawan-kawan jangan ingat ditonton Millennial Talk episode selanjutnya. Nah, jadi jangan lupa pantau terus YouTube-nya Dema Win Antasari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini Bang ada tagline-nya kegiatan kita. Oke, apa tuh? Ketika ulun ngomong Millennial Talk, kakak dan abang menyebutnya bukan sekedar ngobrol. Oke, siap. Nah, jadi Millennial Talks Bukan sekedar ngobrol. Nah, jadi ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.